Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku. Buku ini akan mengingatkan kita soal kehidupan dan ketiadaan atau kematian. Nah, bagaimana buku ini akan memberikan sudut pandang dan perspektif baru terhadap natural kehidupan manusia gitu ya. Ada lahir, kehidupan, dan kematian. Nah, sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan subscribe ya teman-teman. Jadi kita semangat untuk bikin video ini setiap minggunya. Oke deh, tanpa berlama-lama, let's check it out. Nah, kawan-kawanku semuanya, dalam kehidupan ini sebetulnya ada satu pertanyaan nih yang sering kita hindari ya kan. Apa sih artinya hidup ketika kita tahu gitu kalau suatu hari kita akan udah tiada gitu ya kan. Nah, hari ini kita seperti yang udah dibahas akan bahas sebuah buku soal hal tersebut. Buku ini karya dari Atul Gawande berjudul Being Mortal. Sebuah refleksi tentang penuaan, kematian, dan lebih penting lagi, bagaimana kita ingin hidup sebelum saat terakhir itu datang. Nah, jadi buku ini tuh ditulis oleh Atul Gawande. Dia ini adalah seorang dokter bedah. Jadi karena dia seorang dokter bedah, ia sering tuh ngeliat langsung bagaimana pasien-pasiennya itu menghadapi penyakit, usia tua, dan kematian. Nah, dan yang ditemukan tuh adalah hal yang mengejutkan, bahwa seringkali sistem medis modern terlalu sibuk tuh mencoba memperpanjang hidup seorang manusia, sampai lupa kan untuk mempertanyakan apakah hidup itu masih bermakna bagi orang yang menjalaninya. Nah, Being Mortal tuh sebenarnya bukan buku tentang kematian, tapi tentang kehidupan, tentang bagaimana kita bisa menghadapi keterbatasan dengan martabat, pilihan, dan makna. Salah satu poin penting dari buku ini adalah manusia itu nggak hanya butuh hidup lebih lama, tapi kita butuh hidup dengan autonomi atau kebebasan membuat keputusan tentang hidup kita sendiri. Ya bayangin aja misalnya seorang lansia gitu yang usianya udah lanjut banget ya kan. Kadang keluarganya bilang jangan tinggal sendirian nanti berbahaya ya kan. Lalu akhirnya lansia itu dipaksa tuh masuk panti jompo misalnya. Meski sebenarnya beliau nih pengen tetap di rumah gitu. Nah tujuannya sebenarnya baik ya melindungi. Tapi yang hilang adalah makna dan autonomi atau kebebasan dari si orang lansia ini yang sebenarnya pengen hidup di rumah gitu. Bukan di panti jompo ya kan. Nah, menurut Atul Gawande, kualitas hidup tuh seringkali lebih penting daripada kuantitas hidup. Dan keberanian kita untuk mendengarkan apa yang sungguh diinginkan orang yang kita sayangi, bahkan di akhir hidupnya, adalah bentuk cinta yang paling nyata. Kemudian pertanyaan besarnya kan muncul gitu. Lalu apa sih arti kehidupan yang baik gitu ya kan? Seperti apa sih hidup yang ideal itu ya kan? Bagi sebagian orang, hidup yang baik adalah bisa tetap aktif bekerja. Tapi bagi sebagian yang lain, kehidupan yang baik itu sifatnya sederhana gitu. Ya kayak misalnya bisa duduk-duduk di teras, minum teh, terus ditemani sama keluarga. Nah disinilah refleksi filosofis masuk nih. Kita sering hidup seakan waktu kita itu kagak terbatas. Kita kejar tuh yang namanya ambisi, harta, ya kan, status. Tapi kita ketika menghadapi kematian, ikan yang tersisa hanyalah hubungan, cinta, dan momen-momen kecil yang dulu sering kita abaikan. Nah seperti yang dibilang sama Viktor Frankl, katanya manusia bisa menemukan makna bahkan dalam penderitaan, asalkan ia tahu untuk apa ia hidup. Nah, Atul Gawande ini menekankan pentingnya percakapan jujur dengan orang yang sakit atau yang sudah lansia, yang udah menua gitu. Seringkali dokter atau keluarga tuh suka menutup-nutupi kenyataan gitu, suka denial bahkan. Bilangnya ya bapak atau ibu akan baik-baik aja, padahal tubuhnya udah sangat rapuh. Nah kejujuran bukan berarti kita yang ngerenggut harapan, tapi justru kita yang ngeberi ruang tuh untuk milih harapan yang realistis. Bukan lagi harapan untuk hidup selamanya, tapi harapan untuk hidup bermakna sampai akhir. Nah di titik inilah kita akhirnya belajar bahwa keberanian bukan hanya soal melawan penyakit, tapi juga menerima batas-batas manusia dengan anggun, dengan elegan, dan dengan ikhlas. Sebetulnya kalau direnungkan, Being Mortal adalah buku yang bukan hanya tentang orang tua atau pasien, tapi juga tentang kita semua. Bagaimana kita mau hidup sekarang sebelum terlambat.
Nah, mungkin jawabannya ada pada hal-hal sederhana. Misalnya kita menghargai tubuh kita, ya kan? Kita berusaha untuk hidup sehat gitu. Atau kita juga bisa merawat hubungan kita dengan orang-orang kita sayangi, dengan keluarga, teman terdekat, dan lain-lain. Terus jujur tentang apa yang benar-benar penting. Nah, karena pada akhirnya yang membuat hidup berharga kan sebenarnya bukan panjangnya waktu hidup, tapi kedalaman kita dalam menjalaninya. Bagaimana kita memaknai dan menciptakan hidup yang memang bermakna bagi kita. Jadi teman-teman, kita tahu nih kalau misalnya hidup tuh emang fana ya kan. Tapi kefanaan itu justru yang membuatnya indah. Pertanyaan untuk kita adalah, kalau hari ini adalah hari terakhir kita, apa sih yang benar-benar pengen kita lakuin? Nah, tulis jawabannya di komentar biar kita bisa saling belajar ya. Oke deh, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini khususnya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu stay kind, content, and healthy. Bye!